Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, masih dalam materi yang sama, yaitu tentang puisi. Silahkan simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran yang saat ini akan kita pelajari yaitu terkait dengan menilai penggunaan diksi dan majas di dalam puisi. Di sini kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi pengertian menilai, kemudian menentukan diksi dalam puisi dan menentukan majas di dalam puisi. Silahkan kalian menyimak teks puisi Mahakarya karya Indra Haksari. Di dalam puisi tersebut mengungkapkan bagaimana perjuangan seorang guru dalam mentransfer ilmunya, dalam memberikan ilmu kepada siswa-siswinya. Selanjutnya adalah tentang menilai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menilai itu berarti memberikan nilai. Selanjutnya yaitu tentang diksi, bahwa pemilihan kata-kata di dalam sebuah puisi itu sangat penting, karena kata-kata ini hendaknya mampu membangkitkan, membuat puisi itu menjadi puisi yang bersifat puitis. Selanjutnya adalah majas. Majas itu sendiri sama dengan gaya bahasa. Sering kita dengar bahwa majas itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lainnya atau bersifat kiasan. Nah, anak-anak, macam-macam majas itu banyak sekali ya yang biasa kita temui di dalam sebuah puisi. Nah, di antaranya ada majas metafora, di mana majas metafora ini adalah membandingkan sesuatu dengan benda yang lain karena memiliki sifat yang sama ataupun hampir sama. Misalkan, cuaca mendung karena sang raja siang enggan menampakkan dirinya. Nah, di sini sang raja siang ini disamakan dengan matahari. Kemudian simile. Simile itu adalah pengungkapan dengan memperbandingkan secara eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan atau kata penghubung. Misalnya ada kata layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, dan lain sebagainya gitu. Contohnya, kau umpama air, aku bagaikan minyaknya. Nah, ada kata umpama dan bagaikan di sini. Ini merupakan majas simile. Kemudian selanjutnya adalah ada majas litotes. Litotes itu adalah menurunkan sesuatu dari keadaan yang sebenarnya. Misalkan, terimalah kado yang tidak berharga ini sebagai tanda terima kasih. Di situ. Padahal kado yang diberikan itu sangat besar, tetapi karena untuk merendahkan dirinya, maka dikatakan kado yang tidak seberapa. Seperti itu ya anak-anak tentang litotes. Selanjutnya ada majas hiperbola. Nah, majas hiperbola ini sering kita temui ya. Majas hiperbola itu adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Misalkan, gedung-gedung perkantoran di kota-kota besar mencapai langit. Nah, di sini ada sesuatu yang dilebihkan, yaitu bahwasanya gedung itu sampai mencapai langit. Padahal itu adalah sesuatu yang mustahil. Nah, maka di situ ini merupakan dalam bentuk majas hiperbola. Selanjutnya adalah ada majas personifikasi. Nah, majas personifikasi ini adalah manusia itu seolah-olah benda mati itu dapat berperilaku seperti manusia. Contohnya, embusan angin di tepi pantai membelai rambutku. Nah, padahal yang dapat membelai rambut seseorang itu adalah manusia, tetapi di sini angin diibaratkan seperti manusia, maka masuk ke dalam jenis majas personifikasi. Oke, selanjutnya ada majas depersonifikasi. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi pengungkapan yang membuat manusia itu seolah-olah memiliki sifat seperti bukan manusia. Nah, contohnya ada hatinya telah membatu, padahal semua orang sudah berusaha untuk menasihatinya. Nah, di sini diibaratkan hati manusia itu bisa seperti
sesuatu yang lain yang tidak dimiliki oleh manusia karena mampu untuk membantu, seperti itu ya. Selanjutnya ada majas paradoks. Majas paradoks ini adalah majas yang sifatnya bertentangan dengan keadaan yang ada. Contohnya, aku selalu merasakan kesepian meskipun sedang berada di keramaian kota. Otomatis kalau kita berada di keramaian kota akan merasakan ramai juga, tetapi di situ karena pertentangan maka merasakan kesepian di tengah keramaian kota. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya adalah majas aliterasi. Nah, majas aliterasi ini adalah salah satu jenis majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada setiap awal kata untuk memberikan penegasan. Contohnya misalkan lintasi laut, lewati lembah. Nah, di sini ada pengurangan huruf konsonan ya, L pada setiap katanya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada majas ironi, yaitu majas sindiran yang menyembunyikan fakta dengan menggunakan kata-kata yang bertentangan. Misalkan, makanan ini sangat enak sampai aku tidak ingin mencicipinya. Nah, katanya biasanya kalau enak itu kan ingin mencicipi, tetapi di sini mengatakan enak tapi tidak ingin mencicipi. Jadi ini merupakan sindiran. Nah, selanjutnya anak-anak yaitu adalah majas sarkasme. Majas sarkasme ini hampir sama dengan majas ironi, namun penyampaiannya lebih kasar gitu ya. Misalkan contohnya, kau bodoh sekali, pengetahuan dasar seperti ini aja tidak paham. Nah, di sini kan ada kata kau bodoh sekali ya. Ini merupakan sarkasme karena penyampaiannya sindirannya secara kasar gitu. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Terima kasih.